Halo Tante GP Lovers, selamat datang kembali di channel Tante GP, penyedia berita-berita terkini tentang MotoGP 2021. Pada akhir pekan ini Tante GP sudah merangkum beberapa berita-berita menarik. Sebelum Tante bacakan beritanya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar Tante makin semangat memberikan informasi MotoGP buat kalian. Kabar yang pertama pada akhir pekan ini datang dari pembalap tim Repsol Honda Pol Espargaro mengakui bahwa ia sangat membutuhkan Marc Marquez di gelaran MotoGP 2021. Ia mengatakan ingin banyak mempelajari gaya balap Marc Marquez saat mengendarai motor Honda. Seperti diketahui, Pol akan menjadi pembalap terbaru Honda menyusul Alex Marquez turun ke tim satelit LCR Honda. Sayangnya, pada proses adaptasi ini, Pol akan kehilangan Marc Marquez, yang merupakan role model dan pembalap lama Honda. Alhasil Pol pun akan berusaha secara mandiri untuk menunjukkan kekuatan terbaiknya bersama Honda. Meski telah ada Alex Marquez dan Takaki Nakagami di LCR, serta Stefan Bradl sebagai pembalap penguji, tetapi ia merasa hal itu belumlah cukup. Mudah-mudahan secepatnya, tetapi yang pasti kami membutuhkan Marc karena ia adalah nomor 1 di tim dan ia yang tercepat dengan motor dan saya sangat ingin belajar darinya. Semakin cepat ia kembali, semakin banyak saya akan belajar darinya dan semakin cepat saya akan berkembang, ujar Pol Espargaro. Pada saat ini, Marquez pun tengah menjalani berbagai persiapan untuk kembali ke lintasan MotoGP. Bahkan ia kini sudah diizinkan untuk turun ke lintasan balap untuk memulai adaptasi dengan motor MotoGP. Beberapa hari lalu, ia sempat menjalani tes dengan RC213 VS di sirkuit Catalunya, Barcelona. Sementara pada akhir pekan ini, ia juga menjajal motor yang sama, tetapi mentas di sirkuit Portimao, Portugal. Rangkuman selanjutnya, dari Tante GP. Tanda-tanda Marc Marquez comeback pada balapan akhir pekan depan terus menguat. Semuanya sudah siap di Qatar, termasuk pitbox dengan nama sang pembalap Honda. Sambil menunggu pengumuman resmi dari Honda, ada banyak indikasi bahwa Anov Cervera bakal berada di garis start MotoGP 2021, yang dimulai di sirkuit internasional Losail pada tanggal 28 Maret. Salah satunya adalah Repsol Honda Team telah menyiapkan garasi bernomor 9 dan 10 serta berisi nama kedua pembalap untuk musim ini, yakni Marquez dan rekan setim Pol Espargaro. Kendati terpampangnya nama Marquez di pitbox, Honda belum memastikan apa-apa. Namun, tetap saja, merupakan pertanda optimisme dari pabrikan berlogo sayap tunggal yang menanti kehadirannya usai absen karena cedera yang berkepanjangan. Marquez menderita patah tulang humerus di lengan kanannya saat mengalami kecelakaan dalam gelaran MotoGP Spanyol pada tanggal 19 Juli tahun 2020. Dan telah menjalani operasi sebanyak 3 kali, terakhir dilakukannya tanggal 3 Desember tahun lalu. Setelah pemulihan lambat selama 6 bulan, Marquez menunjukkan peningkatan menuju kesembuhan mulai Februari tahun 2021 hingga seterusnya. Bahkan, dia sudah 3 kali mengendarai motor sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Kesan yang dapat disimpulkan adalah Marquez merasa fisiknya lebih kuat setiap hari.
Dan kini, tinggal menunggu pengumuman resmi Honda apakah pemakai nomor 93 tersebut hadir di MotoGP Qatar untuk sesi FP1 atau justru tidak. Bagaimana dengan kalian GP lovers? Siap nantikan aksi Marquez? Tante tunggu pendapat kalian. Rangkuman yang terakhir dari Tante GP. Aprilia tampaknya mulai menunjukkan keseriusan menjelang babak baru dalam perjalanan pabrikan mereka di MotoGP. Aprilia menunjukkan sinyal bahwa mereka sudah siap untuk keluar dari status tim gurem di MotoGP. Pengembangan motor RS-GP dengan mesin V4 90 derajat akhirnya menunjukkan progres positif setelah nyaris tak berkembang pada musim lalu. Alex Espargaro yang selama ini menjadi ujung tombak Aprilia berhasil tampil gemilang dalam tes pramusim MotoGP 2021. Espargaro mengakhiri tes pramusim MotoGP 2021 dengan menempati posisi ke-6 dalam hasil gabungan catatan waktu terbaik. Selisih torehan tercepat Espargaro dengan catatan terbaik di tes pramusim yang dibukukan Jack Miller pun tidak jauh, hanya 0,1 detik lebih sedikit. Aprilia juga disebut cukup kompetitif dalam simulasi lomba yang lebih menuntut konsistensi dan ketahanan. Dilansir dari Derace, pada 3 hari pertama tes pramusim Espargaro berada di posisi 6 teratas dalam analisis simulasi lomba. Motor yang jauh lebih bersaing jelas menjadi modal berharga bagi Aprilia menjelang kiprah mereka sebagai tim pabrikan tulen mulai musim 2022. Sebagai informasi, Aprilia masih berstatus tim independen sejak pertama kali menurunkan skuad pada 2015 dengan mendompleng tim Gresini. Selain menjanjikan pada tes pramusim, Aprilia juga mengantongi keuntungan eksklusif dibanding pabrikan lainnya di MotoGP. Pabrikan asal Noale tersebut masih bisa mengembangkan motor mereka plus melakukan tes privat dengan maksimal karena status sebagai pabrikan konsesi. Sudah mengantongi tunggangan yang oke, Aprilia mencoba memburu syarat lain untuk bisa bersaing di MotoGP yaitu pembalap. Tidak dapat dimungkiri bahwa Espargaro menjadi satu-satunya pembalap dengan kemampuan teruji yang dimiliki Aprilia pada musim 2021. Pembalap Aprilia lain, Lorenzo Savadori, masih terlihat kesulitan dan bahkan kalah cepat dibanding beberapa pembalap penguji dalam tes pramusim. Beruntung bagi Aprilia, mereka telah mengamankan peluang untuk merekrut salah satu pembalap terbaik di MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Pembalap tersebut adalah Andrea Dovizioso, runner-up MotoGP selama 3 musim beruntun pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Aprilia sebenarnya telah melempar tawaran kepada Dovizioso ketika sang pembalap mengumumkan hengkang dari Ducati pada awal musim lalu. Hanya saja, Dovizioso belum tertarik untuk bergabung mengingat motor RS-GP tidak menunjukkan potensi untuk bersaing di grup terdepan. Kini, Dovizioso berubah pikiran. Performa oke Espargaro dalam tes pramusim tampaknya membuat Dovizioso tergoda untuk menjajal sendiri motor Aprilia. Dovizioso pun bakal menjadi tamu spesial bagi Aprilia dalam tes privat di sirkuit Jerez, Spanyol pada 12-14 April mendatang. Memang, tidak ada komitmen bahwa Dovizioso pasti bergabung dengan Aprilia. Tujuan partisipasi Dovizioso pun baru sekadar memberi masukan. Meski begitu, kesempatan tes disinyalir bisa membuka peluang bagi Aprilia untuk merekrut Dovizioso sebagai pembalap reguler mereka. Keberhasilan Aprilia meyakinkan Dovizioso untuk menjajal motor mereka turut dikomentari oleh mantan manajer tim mereka, Carlo Pernat.
Seperti dilansir dari GP1, Pernat memuji Dovizioso sebagai pembalap yang kompeten untuk membawa Aprilia memperbaiki prestasi mereka di MotoGP. Pernat menunjuk keberhasilan Dovizioso untuk bersaing dengan Marc Marquez yang kerap disebut alien karena dominasi di MotoGP. Dovizioso memang mengincar kursi tim papan atas. Dia sempat dikabarkan mengincar posisi Marquez di Honda. Akan tetapi, Marquez tidak terlihat akan meninggalkan tempatnya di tim Repsol Honda. Bagaimana, GP Lovers? Akankah Dovi gabung Aprilia? Siapkan jawaban kalian, ya. Dukung terus Tante GP dengan klik subscribe, share, dan like.